Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ladies, silakan dipimpin, Nak. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari tadi hingga sekarang Engkau telah menyertai kami. Tuhan, setelah kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, hari ini kami telah berdoakan. Terima kasih, ladies. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu. Sekretarisnya, bagaimana kehadirannya, Nak? Hadir semua, Bu. Iya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan dan diberikan waktu. Kita dapat ke sekolah, kita bisa belajar. Untuk membangkitkan semangat kita, Ibu ajak dulu kalian untuk berdiri. Ayo silakan berdiri dulu semua. Jadi ini namanya tepuk semangat happy. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, Semangat pagi. harus happy. Ujung gigi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, maka peserta didik dapat menggeneralisasi pola bilangan pada barisan untuk menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika. Manfaatnya yaitu satu, dengan memahami konsep deret aritmatika, pedagang bisa memahami bagaimana cara menghitung keuntungan setiap bulannya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, minggu lalu kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu barisan aritmatika? Ayo. Nah, silakan Nur. Barisan aritmatika merupakan barisan yang setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan menambahkan bilangan tetap sebesar perbedaan antar suku tersebut. Rumusnya yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali B. Iya, oke ya. Nah, selanjutnya ini garis besar pembelajaran. Sama seperti sebelumnya kita menggunakan model problem based learning. Nah, nanti juga akan diskusi presentasi. Nah, di sini penilaiannya ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dulu kamu kerjakan pretest ini, kerjakan di kertas 1 lembar. Penerapan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengamati objek atau benda-benda yang disusun seperti piramida dan ke kota itu di jalanmu? Itu kan ada yang jual-jual jeruk. Nah, jeruk itu nanti mereka susun sampai ke atas. Udah, mereka susun. Nah, yang paling bawah itu pasti paling banyak kan? Kemudian yang di atasnya lebih sedikit, lebih sedikit sampai di paling atas itu adalah 1. Selanjutnya contoh lain. Di sini ada, nah gambar apa ini, Nak? Biliar atau bola? Bola. Nah, kalau biliar itu apa? Ada mejanya. Bagaimana susunannya? Nah, ini bagaimana susunannya ini, Nak? Nah, dia berbentuk segitiga. Nah, berapakah jumlah bola yang disusun? Coba selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompok pertama, Marita, Vian, Jeffrey, Agusman, Senaria. Silakan dibentuk kelompoknya. Kalian diskusikanlah LKPD ini. Oke, jadi ikuti petunjuknya. Isilah nama anggota kelompokmu, kemudian kelas. Silakan didiskusikan. Ibu sediakan kertas manila. Silakan kalian tuliskan hasil jawabanmu dan nantinya akan dipresentasikan.
Nah, kamu boleh lihat buku bahan ajar, nah, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ini memang udah siang, tapi semangatnya harus pagi. Tepuk semangat, happy. Siang-siang, semangat pagi, harus happy, junjung tinggi. Iya, oke. Ya, silakan duduk. Saatnya kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Rumus dari matematikanya yaitu Sn per 2 N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Jika ada pertanyaan, saran, tanggapan, silakan. Kenapa bisa beda-beda dikalikannya yang pertama dikali 2, kemudian dikali 3, kemudian Jadi teman-teman, mengapa setiap keluarnya itu dari S2, S3, S4, dan S5 itu yang dikalikan dengan itu berbeda-beda. Jadi mengapa berbeda-beda? Yaitu berdasarkan S yang dicari atau jumlah pola berikutnya yang dicari. Tergantung dengan S berapa yang kita cari. 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita sebut sebagai N. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh teman kami. Jadi 15 per 2 dikali 720. Kelompok yang mau menanggapi, silakan. dari mana kalian ambil perolehan hasil beda? Berapa U2, berapa U10? Ada lebih 4 kursi. Jadi 4 kursi dari baris depan sampai belakang itu disebut dengan beda. Bagaimana kelompok 3? Tapi kan bukannya di rumus maupun di baris matematika itu untuk mencari beda harus dulu disubstitusikan ke dalam rumus bahwa U2 dikurang 1 ataupun di soal belum terdapat yang mana U1 dan U2. Yang tertera di soal hanya kelebihan kursi dari setiap barisannya. Jadi kelebihan kursi itu juga disebut dengan bedanya nanti. Sebelumnya untuk mencari beda itu adalah U2 dikurang dengan U1. Tapi kan ini tergantung dengan soal. Baris yang di belakang itu lebih 4 kursi. Berarti baris pertama 20 kursi. Berarti baris keduanya lebih 4 kursi itu jadi berapa? 24. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan teman kami Ancetus. Diketahui pada soal hari 3 16 orang keuntungan 480.000. Jadi total keuntungan pada hari ke-14 adalah 10.500.000. Iya. Kalau ada pertanyaan, sanggahan dipersilakan. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4. Jadi begini kelompok 3 kan tadi dibilang hari pertama jumlah pelanggannya sama dengan 12 dan kok bisa ada keuntungan 350.000 itu dari mana diambil? Setiap satu pelanggan memperoleh keuntungan servis seharga 30.000. Jadi dalam jumlah pelanggan yang 12 berarti dikalikan 12 dikali 30.000 hasilnya 350.000.
Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Jadi total keuntungan yang diperoleh dengan selama 2 minggu adalah 10.500.000 rupiah. Diskusi, ada yang membuat U1 itu sama dengan 12. Nah, inilah yang kita sebut sebagai U1, bukan yang jumlah pelanggan sama dengan 12. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasil presentasi yang sudah kalian sajikan, Ibu mau menanyakan dulu bagaimana langkah-langkah pengerjaan dari masalah 1 ke masalah kedua ke masalah ketiga. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Iya, silakan Marita. Jadi kesimpulannya kan, kesimpulan dari materi masalah 1, masalah 2, dan masalah ketiga, pertama-tama dulu sebelum kita mengerjakan masalah 2 dan masalah 1, maka kita wajib tahu dulu yang namanya rumus dari deret aritmatika tersebut, sehingga nantinya setelah kita mengetahui rumus dari deret aritmatika, maka akan memudahkan kita dalam mengerjakan baik itu masalah 1 maupun masalah 3. Hasil diskusi yang Ibu bagikan tadi. Silakan dikumpul. Jadi post test ini kalian kerjakan di kertas 1 lembar. Ini cuma 1 soal. 1 soal tapi seperti biasa beranak cucu dia. Udah, waktunya habis, silakan dikumpul. Akan melalui diskusi yang sudah kalian lakukan, kemudian presentasi, apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Ya, silakan Junita. Baik, yang dimaksud dengan deret aritmatika yaitu jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi inilah dia kesimpulannya. Deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Rumus umumnya, ini sebelum dijabarkan tadi yang Ibu katakan itu, Sn sama dengan N/2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Nah, setelah kita jabarkan UN-nya, maka hasil akhirnya adalah Sn sama dengan N/2 dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Selanjutnya ini ada refleksi. Jadi Ibu akan bagikan lembar survei kepada kamu. Jadi masing-masing kamu ini menuliskan emotikon apa yang menunjukkan perasaanmu saat pembelajaran dengan Ibu. Silahkan diisi sesuai dengan indikatornya. Nah, jadi kalian pilih di situ dengan cara mencentang. Udah? Mencentang di bagian mana dia? Kumpul, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk selanjutnya, ini seperti biasa ya, kalau guru matematika itu suka apa? Ngasih apa, Nak? Ngasih oleh-oleh. Iya, ngasih oleh-oleh. Jadi ini kalau in English-nya homework, ya kan? Coba bilang homework. Udah, nah coba dibuka uji kompetensi 51 halaman 197. Dibuka dulu bukunya halaman 197. Udah? Nomor 1, 4, dan 9. Sekianlah pembelajaran hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tetap semangat ya. Oke. Jadi sebelum menutup pembelajaran, silakan satu orang menutup dengan doa. Si Vian. Silakan pimpin kita dengan doa.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.